Assalamualaikum anak-anakku yang keren. Semangat pagi. Di sini ada Bu Eni. Yuk pasang badan, siap belajar untuk hari ini ya. Tahukah kamu tentang miras dan bahayanya? Istilah untuk minuman keras tentu sudah tidak asing di telinga kita, bukan? Ada banyak macam miras loh ternyata. Ada bir dibuat dari fermentasi gandum atau biji-bijian seperti barley dengan kadar alkohol 4% sampai 6%. Wine dibuat dari fermentasi anggur, kadar alkohol 8% sampai 15%. Rum dibuat dari tebu atau molase yang difermentasi dan disuling, kadar alkohol 40% sampai 60%. Vodka, minuman keras yang disuling, biasanya dibuat dari biji-bijian atau kentang. Kadar alkohol 35% sampai 50%. Cider dibuat dari fermentasi buah apel atau pir. Kadar alkohol 4% sampai 8%. Sake, minuman fermentasi dari beras yang berasal dari Jepang dengan kadar alkohol 14% sampai 16%. Larangan minuman keras terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan tahukah kamu apa itu narkoba dan bahayanya? Narkoba adalah istilah untuk narkotika, psikotropika, dan zat berbahaya lainnya. Istilah yang sering dipakai adalah nafza. Ada banyak loh macam dari narkotika. Ada heroin, zat yang sangat adiktif, biasanya terbentuk serbuk, putih atau coklat. Morfin digunakan dalam medis untuk meredakan rasa sakit parah. Kokain diperoleh dari daun tanaman koka, digunakan sebagai stimulan yang sangat kuat. Kemudian ada sabu-sabu, stimulan kuat yang menyebabkan euforia dan peningkatan energi. Ada jenis ekstasi, dikenal karena efeknya yang menyebabkan perasaan bahagia dan meningkatkan sosialitas. Kemudian ada ganja, diperoleh dari tanaman Cannabis sativa, digunakan secara reaksional dan medis. Kemudian, dalil dilarangnya narkoba terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 157. Dan Nabi Muhammad menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Narkoba termasuk dalam kategori hal yang buruk. Mari kita belajar dari cerita tentang Rudy. Rudy adalah seorang pria yang melakukan penganiayaan terhadap teman sekamarnya setelah minum alkohol di sebuah bar di Makassar. Rudy menyerang teman sekamarnya dengan benda tumpul, lalu mengakibatkan luka yang sangat parah. Kejadian ini terjadi di Makassar, Indonesia pada tanggal 5 Juni 2021. Rudy sudah mengonsumsi alkohol dalam jumlah banyak sebelum kejadian. Kondisi mabuknya menyebabkan dia kehilangan kendali emosional dan bertindak agresif terhadap teman sekamarnya. Rudy ditangkap dan diadili atas penganiayaan. Kasus ini menyoroti bagaimana alkohol dapat meningkatkan kemungkinan tindakan kekerasan dalam konflik pribadi. Selanjutnya, kita belajar dari cerita Marisa. Marisa Putri adalah seorang wanita berusia 27 tahun, terlibat dalam kecelakaan lalu lintas ketika mengemudikan mobilnya dalam keadaan terpengaruh narkoba. Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Raya Jakarta, di mana Marisa menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan. Peristiwa ini terjadi di Jakarta, Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2024 dan sempat sangat viral di sosial media. Marisa Putri diketahui menggunakan narkoba jenis ekstasi dan ganja sebelum mengemudikan kendaraannya. Pengaruh narkoba membuatnya kehilangan kendali atas mobil dan menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka serius pada pejalan kaki. Setelah kecelakaan, Marisa diidentifikasi sebagai pengemudi dan tes urin menunjukkan adanya kandungan narkoba dalam tubuhnya. Pihak berwajib melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menemukan bahwa Marisa telah menggunakan narkoba dalam jumlah besar sebelum kejadian tersebut.
Marissa Putri ditangkap dan diadili atas tuduhan mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh narkoba, serta tuduhan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan cedera pada orang lain. Ayo, bagaimana? Jangan coba-coba miras dan narkoba ya nak ya. Itu dulu cerita dari Bu Eni hari ini. Sekian dulu ya, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.